Kita satukan hati kita. Sebelum kita berdoa, mungkin saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang maju saja mengisi tempat yang ada di depan, supaya jangan jauh-jauh dari mimbar, nggak apa-apa, dekat-dekat, biar kita boleh saling melihat lebih jelas. Mari Bapak Ibu Saudara jangan malu-malu, sambil bangkit berdiri bersama-sama kita mau berdoa. Kita satukan hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Kami menyadari semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang memilih dan memanggil setiap kami, dan Engkau yang memberikan hati yang haus dan lapar untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau pada malam hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami siapkan hati kami untuk bertemu muka dengan muka bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kiranya Engkau menawan setiap hati dan pikiran kami, beracaralah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan cara yang benar. Kami tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Pada malam hari ini kami hanya mau berkata, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan hati kami. Mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Katakan ajaib Engkau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Katakan banyaklah, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagi. Katakan ajaib Engkau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur,
dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah, kami agungkan Tuhan, kami memuji-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami kagumkan Kau, kami menyembah Tuhan. Haleluya, Kau yang kami tinggikan. Hosana bagimu Raja, Hosana. Kami menyembah-Mu di atas segala raja. Hanya Kau yang berkuasa. Puji sembah, kami mau tinggikan, kami mau agungkan hanya nama-Mu. Pujian hormat kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami menyembah yang layak Kau tinggikan. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang Yesus, layak
seluruh janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami ucapkan untuk setiap hikmat pengertian yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami boleh melalui hari-hari itu bersama dengan Engkau. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Mari angkat syukur dan sembah kepada Tuhan. Hampiri Dia, hampiri Dia.
of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, God your reigns victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Mari umat Tuhan saja angkat pujian. Jehovah Jireh, worship you because of who you are, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Sekali lagi, and I worship you, God, and I worship you because of who you are. Engkau Allah penolong kami, Engkau memelihara kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan padamkan bermasmur, terus bermasmur kepada Tuhan. Bebaskan jiwamu, rohmu menyembah Dia. Naikkan pengagungan bagi Allah, ucapkanlah mazmur yang manis kepadanya. Biar itu mengalir dari dalam hati kita. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Kami tinggikan anak domba yang duduk di tanah. Kami sanjung namamu, kami sembah, kami mau tinggikan. Engkau manis, biar Roh Kudus mengajar kita. Oh ya mari jangan ragu-ragu, bebaskan mengalami kepenuhan.
Mari bangkitkan kami. Tujuan hidupku kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah kami sembah, ku sembah tujuan hidupku. When I look into your holiness, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround
Tujuan hidupku untuk menyembahmu, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tujuan hidupku untuk menyembahmu, ku sembahkan, ku sembahkan. Tujuan hidupku untuk menyembahmu, tujuan hidupku untuk menyembahmu. Tujuan hidupku untuk Haleluya Bapa. Segala pujian dan syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau begitu indah di tempat ini ya Tuhan. Engkau sungguh adalah Allah yang hidup. Tidak ada satu hal sia-sia pun yang kami lakukan dalam menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sungguh ada di tempat ini. 2-3 orang berkumpul bersama maka Engkau hadir. Dan kami sungguh yakin saat ini Engkau hadir di tempat ini. Beracaralah Tuhan, bicaralah melalui bibir hamba-Mu ini ya Bapa, agar semua yang disampaikan hanya keinginan hati-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar Roh Kudus bekerja, agar apapun yang disampaikan dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Biasanya kita nih kalau misalnya duduk sama-sama ada di meja makan. Tapi hari ini aku di depan sini melihat kalian berbicara begini pertama kali. Haleluya. Oke, hari ini aku mau sharing mengenai janda 2 peser. Ya, cerita ini pasti semua orang daripada kita sudah tahu semuanya ya. Sudah pernah dengar dan pasti sudah pernah baca. Dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia aja. Haleluya. Oke, kita baca sama-sama ya. Ayat 41, 3, 2, 1. Pada suatu kali, Yesus duduk dan menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Di sini
di Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini berbicara mengenai persembahan janda yang miskin. Ini sih sebenarnya aku pernah sampaikan di WOG. Ya. Jadi bagaimana Tuhan melihat, ya, Tuhan memperhatikan mereka, bagaimana cara, ada dua nih yang mempersembahkan. Tuhan mengkategorikan, yang pertama adalah orang kaya, yang kedua adalah si janda miskin. Ya. Orang kaya dibacain sama Tuhan bahwa orang-orang kaya ini memberi daripada kelimpahannya. Ya. Tetapi ada lagi, yang satu lagi adalah janda miskin. Janda miskin ini memberi daripada kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Ya, kita yakini bahwa yang dimaksud Tuhan memberi di sini adalah bukan masalah uang. Kalau masalah uang, Tuhan akan tunjuk aja, lihat tuh orang-orang kaya memberinya berjuta-juta, berlimpah-limpah. Ya, pasti Tuhan tunjuknya orang kaya. Tapi bukan, di sini Tuhan tidak menunjuk orang kaya. Tapi Tuhan suruh murid-muridnya lihat dan belajar. Yang ditunjuk adalah si janda miskin ini. Memberi 2 peser. Ya. Kira-kira nih kalau misal zaman sekarang 2 peser ini berapa sih? Kalau misalnya 1 peser ini, ntar cari di Google aja ya. Kira-kira nih kalau misalnya 1 peser ini adalah 1/8 sen. 1/8 sen tuh kira-kira kalau misalnya dolarnya adalah 15.000, kira-kira sekitar 1.875.000. 2 peser sama dengan 3.750. Ya. Di zaman ini 3.750 bisa untuk apa sih? Ya. Kira-kira tuh biar tahu nih, kita mengalami, kita rasakan apa yang dirasakan si janda ini. Dia memberikan 3.750. Kita beli Indomie di warung, gua nggak tahu sekarang berapa. 5.000 ya? Oh 3.000, pas-pasan tuh. Nggak minum, ya. Itu pas-pasan 3.000. Toilet aja kita bayar 2.000. Ya. Ini si janda ini mempersembahkan seluruh uangnya. Ini kategorinya adalah janda, miskin, ya, tidak punya suami, tidak punya penghasilan, miskin, uangnya hanya punya 2 peser. Dia mempersembahkan semuanya di dalam kotak persembahan. Apakah dia masih punya sisa uang? Enggak ada. Seluruh nafkahnya dia udah berikan kepada Tuhan, diberikan dengan persembahan. Ada sisa? Tidak ada. Mungkin ini dia lagi dalam persekutuan, lagi dalam ibadah, ya, lagi dalam bait Allah. Dia memberi persembahan, mungkin ini kejadiannya pagi-pagi atau siang-siang. Malamnya mau makan apa? Dia pasti mikir dong, gue malam mau makan apa nih? Karena semua yang gue punya, gue udah memserahkan gitu. Misalnya kita bayangin, kita sekarang cuma punya 3.750, itu aja udah dikit banget. Kira-kira kita cuma bisa makan Indomie nih pulang, kira-kira masih dapat. Itu pun begitu udah kolektor kita kasih semuanya. Habis itu pulang nggak makan, naik apa nggak tahu. Kira-kira nih keadaan janda ini begini. Tapi tetap dia lakukan karena dia yakin terhadap pemeliharaan Tuhan. Ya. Terus yang kedua, kita lihat hati orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Kalau misalnya kita sekarang ya punya 100 juta di rekening masing-masing, memberi 10.000 gampang nggak? Nggak pernah pakai pikir lagi kan? Memberi 50.000 gampang nggak? Gampang. 100.000 pun mungkin masih gampang, nggak pakai mikir. Kasih aja udah. Karena kita memberi daripada kelebihan kita. Apalagi kalau misalnya yang di rekeningnya ada 1 miliar lebih, nggak pakai mikir lagi. Karena apa? Banyak, nggak pakai mikir. Ya, jadi situasi hatinya sangat beda, jomplang sekali. Walaupun mungkin nih saat itu ada yang kasih 1 juta, kira-kira ya.
Ada yang kasih 1 juta dalam persembahan kolekte, ada yang kasih 10 juta, ada yang kasih 100 juta, tapi semua mereka itu memberi dari kelimpahan. Mungkin mereka rekeningnya ada, yang kasih 100 juta nih, mungkin mereka rekeningnya ada 10 miliar. Berasa nggak kasih 100 juta? Nggak berasa. Nggak berasa. Ya. Tapi yang Tuhan minta bukan angka, tapi yang Tuhan minta di sini adalah hati. Yang Tuhan lihat dan Tuhan hargai sekali adalah hati. Bagaimana hati janda ini memberi benar-benar dari segala kekurangannya, memberikan 100% sama Tuhan. Bahkan nantinya atau malamnya mau makan apa, besok, nggak usah jangan besok aja itu udah nggak mikirin. Tidak ada yang kasih dia makan, tidak ada yang nggak ada yang nafkahi dia, karena dia adalah janda. Iya, nggak dikasih minum sih. Ya, jadi di sini nih saya mengajak kita mengintrospeksikan diri kita lagi ya. Di mana hati kita sekarang berada? Apakah hati kita seperti orang-orang kaya ini, memberi dari kelimpahan? Artinya apa sih memberi dari kelimpahan kita? Sekali lagi ini bukan masalah uang, ini masalah hati. Janda ini memberikan seluruh hidupnya, seluruh hatinya diserahkan sama Tuhan. Dia melakukan semuanya untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Si orang kaya ini memberi dari kelimpahannya. Artinya dia salah-salah aja kasih. Yaitu kalau misal kita memberikan, kalau kita kategori orang yang memberikan dari kelimpahan kita untuk Tuhan, ya kita juga salah-salah memberinya. Kita tidak, kalau misal kita lagi melakukan pelayanan, kita asal-asalan. Kita tidak sungguh-sungguh. Kita hanya setengah hati atau ya kalau mood enak datang, mood enggak enak ya enggak datang. Ini kategori memberi daripada kelimpahan. Ya, ini kategori orang kaya yang memberi daripada kelimpahan. Padahal yang Tuhan minta adalah kita serahkan hati kita sepenuhnya pada Tuhan. Waktu-waktu kita, pemikiran kita, tenaga kita, bahkan keuangan kita serahkan sama Tuhan. Toh juga Tuhan gak minta misalnya yang punya rekening 100 juta, hei 100 juta kasih semua sama Tuhan. Tuhan gak minta itu. Tuhan kalau mau memberkati seseorang atau memberkati suatu tempat, Tuhan bisa kirim dari mana saja. Tapi Tuhan tidak minta kamu menyerahkan uang kamu, enggak. Yang Tuhan minta adalah hati kamu. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memberikan waktu-waktu kita sama Tuhan, bagaimana kita yang mengaku bahwa kita menyembah Tuhan, Tuhan adalah tujuan hidupku, tapi di hari-hari kita tidak pernah memikirkan Tuhan. Hari-hari biasa kita lalui dengan pekerjaan, bangun pagi kerja, makan, pulang, istirahat, doa mungkin. Kalau udah capek, besok aja lah. Apakah begitu? Jadi hari ini saya benar-benar ingin berbagi bahwa kalau misal kita mencintai Tuhan, di mulut kita menyanyi, kita mencintai Tuhan, kita menyembah Tuhan, mari kita lakukan dengan segenap hati kita juga. Tidak hanya di bibir kita saja, tapi kita juga melakukannya dari dalam hati. Tidak hanya di dalam hati saja, tapi juga melalui pemikiran kita. Tidak hanya sampai ke pemikiran, tapi perkataan dan perbuatan. Lakukan itu dengan sesungguhnya dari hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Kalau misal kita tidak mengasihi Tuhan, nggak bisa. Kita akan kembali ke rutinitas biasa. Begitu masuk ke hari-hari biasa, ya masuk lagi ke dalam rutinitas yang bangun pagi, bekerja, pulang, makan, main sama keluarga, main sama anak. Ya. Jadi mari kita sama-sama
memperbaiki hati kita, mengkorek pondasi hati kita buang sampah-sampah, kita buang hal-hal yang lalu, kita masukkan dengan firman Tuhan, kita masukkan dengan pondasi yang kuat. Jadi kita kalau misalnya dulu-dulu nih, mari kita sama-sama introspeksi diri. Ya, kalau misalnya dulu-dulu kita gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa, baru dengar ini aja kita panas hati, kita panas telinga, kita tersinggung sama si A, tersinggung sama si B, kok gembalanya begini, kok ibu gemnya begini. Mungkin ya, mungkin gitu loh. Ada yang berbicara demikian, mungkin. Ya. Mulai hari ini, ayo introspeksi masing-masing. Buang semua hal yang tidak baik. Kita gali pondasi yang baru dalam hati kita tanamkan hal yang benar. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dengan cara yang benar. Tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung, tapi benar-benar bertumbuh. Selangkah demi selangkah nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Yang penting adalah prosesnya. Jangan begitu Tuhan bentuk kamu, baru Tuhan mau bentuk. Kamu ketemu kesulitan, masih bertahan dikit, ketemu kesulitan lagi, masih bertahan, ketemu kesulitan lagi, aduh capek dah, kembali lagi ke manusia yang lama. Ya, artinya kalau misal kita selalu muter-muter dalam proses, kita akan muter-muter terus di padang gurun. Kita tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Seberapa cepat kita melewati proses tergantung diri kita masing-masing. Ya. Oke. Kolose 3 ayat 23. Aku bacakan langsung aja ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Sini udah jelas sekali, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Apabila kita ada di pekerjaan kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Supaya kalau misal apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kalau misal kita adalah seorang karyawan, atasan kita akan melihat kita adalah orang yang kompeten. Apabila kita adalah wira swasta, atau kita pengusaha, atau apapun juga, partner kita atau lawan bisnis kita akan melihat kita bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, di dalam keluarga juga demikian. Apabila seorang suami atau imam, lakukanlah kewajiban imam dengan benar. Lakukanlah tugas imam dengan benar. Bawalah keluarga kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bawalah Kristus, teladan Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kalau misalnya kita melayani di gereja, tapi kalau misalnya kita di rumah berantem terus? Bagaimana kita mau melayani orang lain, tapi kalau misalnya kita dengan istri kita aja tidak akur? Ya, ini sepertinya susah gitu, sulit sekali untuk dilakukan bersamaan. Yang ada nanti akhirnya menjadi sesuatu yang seperti ahli Taurat atau orang Saduki atau orang Farisi. Kita bisa menasihati orang lain, kita bisa berbicara ini itu, tapi sebenarnya kita tidak melakukan. Ya. Di dalam keluarga, serahkanlah seluruh hatimu kepada Tuhan. Dalam hubungan suami istri, ya serahkan seluruh hatimu kepada Tuhan. Imam bekerja, melakukan tugasnya sebagai imam. Istri melakukan tugasnya sebagai penolong, bukan perongrong. Ya. Jadi benar-benar begitu kalau misalnya di dalam keluarga semuanya sudah dijalankan, suami menjalankan perannya, kalau misalnya kita menyerahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, semuanya akan terbawa dalam keluarga juga. Akan terbawa dalam keluarga, akan terbawa kepada anak. Ya. Kalau misalnya di dalam hal bagaimana kita melakukan semuanya ini, memberikan hati kita 100% kepada Tuhan,
Yang tadi aku bicara adalah di dalam penerapannya di dalam rumah tangga, ya Pak imam-imam, suami-suami, istri-istri, bagaimana kita membawa Kristus di dalam rumah kita. Salah satunya adalah melalui mesbah keluarga. Di dalam mesbah keluarga ini memiliki hal yang sangat penting sekali peranannya. Kalau misal kita melakukan mesbah keluarga, kita mengaktifkan mesbah keluarga, kita akan saling terikat antara suami, istri, dan anak-anak, orang tua dengan anak-anak. Apabila kita melakukan ini, hal ini terus-menerus kita lakukan, akan terbangun suatu pertumbuhan rohani yang cepat dan dahsyat di dalam keluarga. Gangguannya banyak. Kadang-kadang kita males lah, begitu pulang capek lah, atau kadang-kadang diajak makan lah, atau diajak pergi lah, atau apapun juga lah. Diajak orang tua makan, atau mau ajakin orang tua, atau mertua, atau anak pergi, apapun juga lah. Nonton bioskop lah, atau apapun juga ya. Drakor. Ya, masalah ibu-ibu masa kini. Dulu nggak ada masalah drakor, bapak-bapak juga ya. Ya. Apabila kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mungkin nggak kita nonton drakor 3-4 jam, tapi berdoanya hanya 5 menit? Ya, mungkin nggak kalau misalnya kita bilang kita mencintai Engkau Tuhan, kita nonton drakor 4-5 seri, 4-5 jam nggak ya artinya ya. Tapi begitu kita masuk dalam doa, hanya 5 menit. Artinya kan tidak mungkin. Ini sesuatu yang tidak cocok nih antara apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan. Nggak sinkron. Kita kadang-kadang ini yang kita bicarakan indah gitu, yang kita nyanyikan indah. Hanya di gereja, kadang-kadang pas di mobil atau pas lagi denger lagu, indah-indah. Tapi dalam sikap kita, enggak demikian. Kita melupakan Tuhan total. Kita memberikan Tuhan waktu yang sisa daripada waktu yang Tuhan berikan pada kita dalam satu harinya. Kita memberi sisa-sisa waktu pada Tuhan. Bukan kita memberikan yang terbaik, tapi yang paling sisa. Itu pun kita masih kadang-kadang masih, capek Tuhan, besok aja lah berdoanya. Atau begitu udah capek dalam pas lagi diranjang hampir rebahan, aduh Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau melindungi aku pada hari ini. Berkati aku, lindungi aku. Minta lagi itu. Haleluya, amin. 5 menit juga gak nyampe. Tapi kalau misalnya kita nonton drakor, jangan drakor aja, bukan drakor aja. Apabila kita melakukan hobi-hobi kita apapun juga, kita bisa betah berjam-jam. Kita bisa meluangkan waktu berjam-jam. Nongkrong sama teman-teman, nongkrong bisa dari pagi sampai malam. Ya. Sini nggak ada. Nggak ada ngaku, biasa. Ya. Terus juga itu salah satu. Jadi kalau misalnya kita secara sadar kita katakan dengan mulut kita bahwa aku memuji Engkau Tuhan, aku menyembah Engkau Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku. Pasti pada pernah dong berbicara kata-kata ini. Ada yang pernah bicara pakailah hidupku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Ada ya? Pasti ada ya. Atau hampir semuanya sini pernah bicara demikian. Tapi kadang-kadang begitu Tuhan mau pakai, entar Tuhan. Jangan aku, benar. Ya, begitu Tuhan mau pakai, jangan aku Tuhan, dia aja. Ya, Tuhan melalui gembala, Tuhan melalui gereja, Tuhan melalui penatua, Tuhan melalui koordinator, Tuhan melalui pekerja-pekerja memanggil kita untuk supaya kita bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bilang jangan aku deh. Tapi kita di dalam doa kita ya kadang-kadang sambil berlutut sambil nangis, pakai aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan.
Tapi begitu ditunjuk, begitu Tuhan mau pakai, jangan aku, dia aja. Aku nggak bisa kalau gini. Belum siap aku, dia aja. Ya, ini hal-hal ini nih yang terjadi, sering sekali terjadi. Dan aku juga alami dulu. Aku pelakunya soalnya. Ya, saya ini pelaku. Begitu bilang, jangan deh, jangan gua, jangan. Ya, jangan gua, dia aja deh. Gue sih gak tunjuk orang lain, tapi pokoknya jangan gua deh. Ya. Padahal dalam doa, Tuhan pakai hidupku. Aku menyembahmu ya Tuhan, Kau adalah Tuhan Allah yang besar. Aku sungguh percaya padamu, mujizatmu terjadi dalam hidupku. Begitu diminta lakukan sesuatu, jangan aku deh. Ya. Jadi mari kita benari pondasi hati kita korek yang sudah lalu, biarlah berlalu. Ya, tapi kita mau maju ke depan dengan hati yang baru, hati yang bersih, seperti janda 2 peser ini, memberikan seluruh hidupnya. Dia tidak mikir lagi apa yang akan terjadi besok. Yang akan terjadi di belakang dia udah gak mikir. Pokoknya yang aku tahu adalah aku bekerja di ladangnya Tuhan. Aku memberi buat Tuhan. Aku yakin bahwa Tuhan akan pelihara hidupku. Itu adalah sikap janda 2 peser yang memberikan seluruh hatinya, seluruh nafkahnya. Dia tidak punya orang, dia tidak ada bantuan dari orang lain. Dia tidak punya suami, tidak punya anak. Mungkin ya, jadi disebutin anak. Tapi adalah janda yang miskin. Ya, mari kita ubah hati kita. Jangan menjadi orang yang memberi dalam kelimpahan kita. Jadilah orang yang memberi seperti janda 2 peser ini. Kita mau tanam hati kita baik-baik. Kita mau rubah hati kita baik-baik. Jangan sampai kita benar-benar pada waktu nanti Tuhan panggil, kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan saya sudah melakukan pelayanan ini, pelayanan itu. Jangan-jangan ntar pada waktu Tuhan panggil, kita ditolak sama Tuhan. Enyalah engkau hamba yang jahat. Ya, karena hati kita tidak bersih. Karena hati kita tidak murni. Hati kita tidak tulus pada Tuhan. Hati kita punya maksud tertentu kita dalam pelayanan. Kita ingin dipuji, kita ingin diakui, kita ingin menjadi orang yang wow, kelihatan keren. Kita ingin agar kita menjadi orang yang menjadi sesuatu. Ya, itu adalah motif yang salah. Semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau misalnya saat ini kita ada yang memiliki hati demikian, tidak usah angkat tangan, nggak usah. Mari kita renungi malam ini, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau hidup seperti ini. Aku mau berubah. Aku mau dipulihkan. Aku mau hubungan aku dengan Tuhan dipulihkan. Aku mau melayani Tuhan dengan tulus. Aku mau berubah ya Tuhan. Ajar aku, tegur aku apabila aku melenceng. Tegur aku apabila aku melenceng ke kanan. Tegur aku apabila aku melenceng ke kiri. Melalui pasangan hidupku, melalui suamiku, istriku, orang tuaku, anakku, melalui semua firman Tuhan yang kita dengarkan, melalui khotbah-khotbah, melalui YouTube channel yang kita dengar, kejadian apapun juga. Mari kita rubah cara pandang kita rubah sikap hati kita sekarang, kita perbaiki diri kita sendiri, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Dengan demikian Tuhan memperhatikan kita. Dalam hal pelayanan, apabila kalau misalnya kita adalah pelayan Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan, apabila kita pelayan Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Apabila kita 3 jam di dalam pelayanan Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan all out buat Tuhan. Jangan mudah tersinggung.
Jangan begitu ada si A katakan sesuatu kita tersinggung, si B katakan sesuatu kita tersinggung, gembala katakan sesuatu kita tersinggung. Artinya kalau kita sering tersinggung, ya introspeksi diri lagi. Ada apa dengan hidupku? Gampang amat ku tersinggung. Ya, hatinya mesti dibenerin artinya. Kalau punya ciri-ciri demikian, datanglah ke ibu gembala, ke bapak, Pak saya minta doain. Pak hati saya nggak bener, konseling lah. Lakukannya konseling, biar dipulihkan seutuhnya, biar kita sama-sama bertumbuh, berjalan di dalam Tuhan, kita sama-sama bertumbuh. Dan pertumbuhannya walaupun pelan tapi pasti. Ya kurang lebih sih yang aku mau sampaikan seperti itu. Jadi kebetulan juga sekarang ini kan seperti yang kita tahu ya, gereja secara fisik sedang direnovasi. Ya. Sedang progresnya sudah berjalan cukup baik dan sekarang mungkin sudah tinggal sekitar 90% lah. Sudah masuk ke 90%. Kita akan memiliki gedung gereja yang baru. Luar biasa. Semuanya pekerjaan Tuhan. Tapi mari kita juga benahi manusianya. Jangan kita punya gedung gereja yang baru dengan manusia yang lama. Maksudnya hati ya. Bukan orang-orang yang lama. Bukan, maksudnya hati. Jangan kita memiliki hati yang lama. Kita tidak peduli dengan pelayanan kita tidak peduli dengan orang-orang kita. Kita hanya peduli dengan orang-orang yang kita kenal. Ya, tapi orang-orang yang tidak begitu kita kenal, kita tidak peduli atau tidak pernah tegur atau kita cuek-cuek aja. Marilah kita bangun sama-sama manusianya, hati kita masing-masing, karena pasti juga gembala sulit untuk merubah hati seorang kalau bukan dari diri kita sendiri. Ya. Jadi mari kita punya mindset yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru. Kita mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tidak bekerja buat Pak Niko, enggak. Kita tidak bekerja buat Pak Boas, enggak. Kita bekerja buat gerejanya Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan. Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Yang kebetulan di tempat ini dipimpin oleh Pak Gembala kita, Pak Boas. Karena gembala adalah wakil daripada Tuhan. Apabila kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, kita janganlah bersungut-sungut. Ini kurang ini nih, wah ini harusnya begini nih, ini kita harusnya begini. Kuranginlah komentar negatif. Perbanyaklah bekerja. Perbanyaklah peduli terhadap gereja. Perbanyaklah memberikan tenaga, pikiran, dana, waktu, apapun yang bisa kita berikan. Sekali lagi, bukan untuk Pak Boas, bukan untuk orang-orang yang tempat ini, bukan. Tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Apabila kita melakukannya untuk Tuhan, all out lah. Lakukan dengan segenap hati, sepenuh hati. Karena Tuhan menilai hati si janda miskin ini, yang memberikan 100% hatinya kepada Tuhan. Kepada bait Allah, persembahan. Dia mempersembahkan segalanya pada Tuhan. Begitu pula kita. Tuhan menilai setiap tindakan kita. Apakah kita melakukannya dengan segenap hati, atau kita melakukannya hanya asal-asalan aja. Salah gak yang asal-asalan? Enggak salah. Tapi engkau itu tidak diperhatikan Tuhan. Boleh gak? Wah, gue mau sansa. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, enggak ada yang salah. Apa aja bebas kalau di gereja mah.
Tapi semua dinilai Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap apapun yang kita lakukan. Baik di tempat yang tersembunyi, apalagi tempat yang rame-rame begini. Bukan hanya Tuhan, orang-orang semuanya memperhatikan. Jadi mari saya sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh mengajak kita semua dalam hal ini memberikan hati kita yang sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, kita lakukan semuanya dari hati kita yang paling dasar. Kita mau sayang Tuhan, kita mau tulus kepada Tuhan, kita melakukan semuanya karena saya cinta Tuhan, bukan saya diminta gereja. Karena saya sayang Tuhan. Kalau saya sayang istri saya akan memberikan apa yang dia mau. Ya. Begitu pula kalau misalnya kita bilang, Tuhan saya sayang kamu Tuhan, Tuhan saya sayang engkau, pasti kita juga akan memberikan apa yang Tuhan mau. Kita akan memberikan segalanya, waktu kita berikan, dana kita berikan, hadiah-hadiah kita berikan, apapun yang Tuhan minta kita lakukan, saya siap. Saya siap. Jadi saya pernah berdoa sama Tuhan, ya, Tuhan, saya siap. Benar-benar saya masuk berhubungan intim sama Tuhan, saya masuk dalam doa penyembahan dalam Tuhan, lalu saya katakan saya siap. Dan saya jalani. Mungkin teman-teman sini tahu, saya benar-benar menjalaninya. Enggak hanya melalui lip service-nya aja, tidak hanya dengan mulut dan hanya dalam pujian, tapi saya nyatakan di dalam tindakan, pemikiran, dan apa yang dilakukan, semuanya kita lakukan. Karena saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan saya siap dipakai. Saya mau dipakai, silakan Tuhan. Apapun yang mau Tuhan saya jalankan, saya siap. Hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup dipimpin oleh Roh. Menyalipkan kedagingan kita. Drakor-drakor hilangin. Hobi-hobi hilangin. Baca firman diperbanyak. Mesbah keluarga dilakukan, diaktifkan. Bagi yang belum mesbah keluarga, aktifkan mesbah keluarga Anda hari ini. Bertekunlah di dalam Tuhan, bertekunlah di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekunlah di dalam doa. Itulah yang diajarkan dalam firman Tuhan. Carilah firman Tuhan siang dan malam dan merenunginya. Maka Tuhan berkenan ditemui. Dan pasti kalian akan menemukan jawaban-jawaban daripada semua hidup kalian. Kita akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Itu adalah janjinya Tuhan. Tapi kalau misalnya kita tidak, begitu kita otomatis kita hidup di dalam Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, kita tidak pernah lagi memikirkan hal-hal yang lain. Pokoknya bekerja. Tiba-tiba berkat datang. Berkat itu mengikuti. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita ubah hati kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, jangan lagi memikirkan yang lalu, minta ampun sama Tuhan, agar kedepannya kita semuanya, kita bertumbuh bersama. Di dalam satu gereja, di dalam setiap wadah, di dalam komsel-komsel, aktifkan komsel-komsel, aktifkan holy-holy, aktifkan gereja, agar gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya.
Bapak, hamba-Mu selesai berbicara, kiranya Roh Kudus selalu menjadi berada di depan kami, memimpin setiap langkah kami, memimpin setiap pemikiran kami, memimpin apa yang berasal daripada Engkau, daripada Bapa di surga, agar kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini, sekali lagi semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan untuk kuat gagah kami, bukan untuk hal-hal pribadi kami, tapi semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah hal ini pada hati kami semua. Perbaiki hati kami ya Tuhan. Kami minta ampun pada Engkau ya Tuhan apabila selama ini kami melakukan kesalahan. Kami minta ampun ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami. Kami mau berubah. Pulihkanlah hidup kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memberikan hati kami yang sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan. Ajar kami, agar kami mengerti. Janganlah Engkau tinggalkan kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu selalu ada bersama dengan kami, agar kami mengerti setiap jalan yang akan kami lalui. Kami lalui bersama dengan Engkau. Haleluya Bapa, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita bangkit diri, kita akan menerima doa berkat. Thank you Ko Edi buat firman-Nya. Haleluya. Yuk angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Ada sukacita yang baru, ada kekuatan damai-Nya membuat engkau menang. Apapun yang kau alami hari-hari ini, terimalah berkat kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menerimanya sama-sama katakan amin.